Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa sekalian, bertemu kembali dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teks prosedur, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Baiklah para siswa, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan kalian semua tetap bersemangat untuk belajar. Baiklah para siswa, kita langsung saja membahas materi ini. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah struktur teks prosedur, kemudian yang kedua, unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, para siswa sekalian, di awal kita akan membahas dulu tentang contoh teks prosedur. Nah, contoh teks ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Kiat berwawancara kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Ini merupakan paragraf yang pertama. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Jaga agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri, sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukannya terlalu sering, karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara, karena kontak mata penting dalam proses komunikasi, termasuk dalam wawancara kerja. Singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun nonverbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif, seperti menggoyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindari kontak mata. Cara berbicara yang percaya diri namun tidak terkesan sombong dapat menarik minat pewawancara. Pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus, namun tetap menarik. Kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya, karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ungkapan ini mungkin terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur daripada mencoba mengatakan sesuatu yang menurut kita akan membuat pewawancara merasa terkesan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi mengelabui dengan memberikan data yang tidak benar. Cepat atau lambat, pewawancara akan menemukan bahwa data tersebut hanyalah karangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara.
Gunakanlah kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi tugas, posisi yang dilamar, kesempatan pengembangan diri, dan sebagainya. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Calon yang mau bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sesi ini biasanya muncul pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Tentu saja angkanya harus logis sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, artikel ini bersumber dari artikel yang berjudul Unjuk Diri yang Baik dalam Wawancara Kerja dalam Harian Kompas. Nah, para siswa, dari teks yang sudah ditampilkan tadi, maka struktur apa saja yang ada dalam teks prosedur tersebut? Nah, ada 3 unsur dalam struktur teks tersebut. Yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua adalah langkah-langkah, dan yang ketiga adalah petunjuk. Oke, mari kita analisis. Nah, tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks yang sudah kita bahas tadi, kiat berwawancara kerja, maka pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian wawancara dan manfaat bagi suatu perusahaan. Nah, ini merupakan tujuan ya, atau pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Nah, yang kedua langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Nah, ini para siswa bisa menemukannya dari paragraf kedua sampai paragraf yang ke-9. Sedangkan yang ketiga, penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Ini ada pada paragraf ke-10. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, di sini pada paragraf ke-10, pada paragraf ke-10 ini menjelaskan tentang petunjuk. Nah, seperti dijelaskan di sini bahwa petunjuk ini merupakan penegasan ulang sebenarnya, harapan ataupun manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, sedangkan tujuan itu ada paragraf pertama, ya, langkah-langkah paragraf kedua sampai 9. Mari kita lihat lagi teksnya. Nah, pendahuluan. Ini pendahuluan ya. Paragraf 1 ini adalah pendahuluan ya. Nah, kemudian mulai dari paragraf kedua, ini adalah langkah-langkah ya. Mulai dari paragraf kedua, ini merupakan langkah-langkahnya. Mulai dari paragraf kedua sampai paragraf ini paragraf ke-6 sampai paragraf ke-9 ya. Sampai dengan paragraf ke-9. Nah, ini semua adalah langkah-langkah. Nah, baru pengulangannya ada pada paragraf yang ke-10. Nah, inilah struktur dalam teks prosedur. Jadi ada 3. Yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah petunjuk. Oke, sekarang kita lanjut kepada unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, unsur kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah banyak menggunakan kata kerja perintah atau kata imperatif ya. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, perhatikan, pastikan, tunjukkan, ceritakan. Ini semua merupakan kata imperatif yang dibentuk oleh akhiran kan ini ya. Perhatikan, pastikan, tunjukkan, ceritakan. Kemudian ada juga yang dibentuk oleh akhiran i seperti hindari. Nah, ini oleh akhiran i, dan juga partikel lah seperti jadilah. Nah, ini merupakan unsur kebahasaan yang pertama. Kemudian yang kedua,
banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi seperti tanya jawab, kemudian ya, ada tanya jawab, kemudian kontak mata, pewawancara, ada verbal, non-verbal, bahasa tubuh, ada negosiasi. Karena ini berhubungan dengan komunikasi yang dibahas. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan, seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu. Nah, ini merupakan unsur yang ketiga, menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Oke. Nah, yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Nah, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Ya. Nah, ini contoh menggunakan pernyataan yang persuasif. Nah, kemudian apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, ini merupakan unsur kebahasaan yang kelima. Nah, ini gambarnya ya. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif, ya, kata kerja imperatif. Kemudian pernyataannya itu persuasif, artinya dia mengajak dengan baik ya. Kemudian kata-kata teknis, ya, kalau berhubungan dengan suatu teknis tertentu. Kemudian juga konjungsi, penjumlahan, kata kerja konjungsi, selain itu seterusnya. Kemudian mendeskripsikan alat jika memang teks prosedur yang kita buat berhubungan dengan prosedur penggunaan suatu alat tertentu. Oke ya. Nah, para siswa, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, ini rujukan yang digunakan pada video pembelajaran ini. Silakan dicari, dipelajari lebih lanjut. Apabila para siswa memiliki pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk like, kemudian share, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.